dari surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir 'ibad. Walladzina, dan orang-orang ijtanabu yang menjauhi, walladzina ijtanabu at-taghuta, yang menjauhi at-taghut. Taghut sudah dibahas makna taghut, ya. Segala yang mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan, kemaksiatan, dosa, kesalahan. Walladzina ijtanabu at-taghuta ya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi taghut, yakni tidak menyembahnya, tidak mengikutinya, tidak mematuhinya. Lamma dzakara wa'ida 'adadatil awthan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ancaman untuk para penyembah berhala. Dzakara wa'da ahli al-fadli wal ihsan, Allah menyebutkan pula janjinya kepada orang-orang yang berbuat keutamaan dan kebajikan. Mimman yahtarza 'anil syirki wal 'isyan, dari orang-orang yang menjauhi kemusyrikan dan kedurhakaan. Liyakuna al-wa'du maqrunan bil wa'id, agar janji tersebut diimbangi dengan ancaman. Ada janji, ada ancaman. Fayahsulu kamalut targhib wa tarhib, maka hasillah kesempurnaan targhib wa tarhib, hal memotivasi dan menakut-nakuti. Jadi hadirin, kita jangan tarhib dulu, ya. Ada targhibnya juga. Jadi targhib, ya. Memotivasi untuk ibadah, juga mentarhib, mentahdzir, ya, mewanti-wanti apabila seseorang itu melakukan suatu kedurhakaan kepada Allah. Baik dan keburukan ada memiliki balasan ganjaran kelak di sisi Allah. Wal maknanya walladzina intahau an ibadatil awthan, orang-orang yang menjauhi dari penyembahan terhadap berhala, wa ta'ati syaitan, dan menjauhi dari taat pada syaitan, wa taba'adu anha kullal bu'd, dan menjauhnya mereka dari keburukan tersebut sejauh-jauhnya. Ini maknanya. Jadi taat pada syaitan maknanya yang mengikuti jejak langkah setan. Dan kita tahu setan itu bukan hanya dari bangsa jin, ya. Setan juga ada dari bangsa manusia, minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Kulli nabiyyin, telah kami jadikan bagi tiap para nabi itu ada musuh, syayatinal insi wal jin, yaitu setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Ya. Jadi tiap nabi ada punya musuh dari bangsa, yaitu setan, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, yang memberikan satu bisikan, godaan kepada yang lainnya, zuhrufal qawli ghurura, kata indah untuk menipu. Bahkan ulama mengatakan, inna syaitanil ins asyadu min syaitanil jin, Sesungguhnya setan dari bangsa manusia lebih berat dari setan dari bangsa jin.
Kenapa? Kalau setan dari bangsa jin, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabur itu. Kita bacain ya ayat kursi dan lain sebagainya. Menghindar, menjauh dia dari kita. Tapi kalau setan dari bangsa manusia, kita bacain a'udzu, menghindar gak itu dari kita? Bisa jadi tambah dekat. Ya. Ini yang lebih dahsyat adalah setan dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin. Ya, jadi jangan digambarkan setan itu yang bentuknya serem lah. Terkadang setan itu ganteng, cantik, segala macamnya. Ya hadirin, tapi mengajak selalu kepada kemungkaran, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Abu Su'ud, berkata Abu Su'ud, at-taghut, taghut di sini al-balighu aqsa ghayatul tughyan. Ini disebut ya sigatnya sigah mubalaghah, bismil fa'il, sigah mubalaghah. Artinya apa? Satu bentuk kata yang bermakna bersangatan. Berarti di sini maknanya puncaknya dari kesesatan. Puncak dari kesesatan, taghut. Berarti aqsa ghayatul tughyan. Puncaknya kesesatan. Pokoknya segala sesuatu yang mengajak kita kepada kesesatan, itu taghut sudah. Ya. Lagi susah-susah begini, kalau ada teman bilang, "Udah ente nyari harta yang halal, sekarang kita cari harta haram aja susah, apalagi yang halal." Nah, taghut yang gitu. Ya. Itu namanya setan itu. Ya, kalau sudah tidak lagi ada membedakan halal haram, ngajak kepada keburukan, namanya setan. Jadi ukuran setan hadirin, ketika maksiat, ketika durhaka pada Allah, mengajak pihak lain. Nah, itu di setan. Tapi kalau maksiat baru sendirian, belum jadi setan. Baru maksiat aja dia berdosa sendirian. Nah, kemudian ya seperti sigat karrahmud wal azamud, ya rahmud dari rahmah, ya dari rahim, rahman, rahmud berarti sangat penyayang, azamud sangat agung. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan di sini adalah asyaitan, yaitu setan. Usifa bihi lil mubalaghah, disifati di sini lil mubalaghah. Jadi sifat mubalaghah. Apa tadi maknanya? Artinya sifat yang lebih kuat lagi. Ya, yang lebih kuat lagi. Wa anabu ilallah, dan bandingan dari orang yang mengikuti taghut dalam ayat ini, walladzina tanabut taghuta ayya'buduha, dan orang-orang yang menjauhi taghut, yakni tidak menyembah daripada taghut, dan mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maknanya adalah tunduk patuh kepada Allah, ay raja'u ila ta'atillahi wa ibadatihi, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, selalu kembali, awwab, ya, senantiasa kembali kepada Allah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Ay lahumul busyra as-sarratu, bagi mereka kabar gembira, as-sarrah yang menyenangkan, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bil fawzil azim, bi jannatin na'im, akan memperoleh fawzil azim, kemenangan yang agung, memperoleh surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Fabashshir ibad, maka beritakanlah kabar gembira kepada hambaku, ya, kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Kalau sudah disebut hambaku, berarti diakui sebagai hamba Allah. Kadang kan kita kan, ya, mohon maaf, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman kalau kita bicara hakikat, ya, mohon maaf, biasanya dapat sumbangan dari hamba Allah, ya kan, hamba Allah. Sebenarnya fulan itu lebih
kena maknanya daripada hamba Allah. Kalau udah hamba Allah, ini masya Allah, ya. Ulama mengatakan seseorang disebut sebagai hamba, bahkan Nabi SAW disebut sebagai hamba, seperti dalam ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi penyebutan hamba di sini adalah sebagai suatu kemuliaan. Maka ulama mengatakan orang nggak disebut sebagai hamba kecuali dia telah melakukan 3 hal. Yang pertama, ya, segala yang dimilikinya tidak pernah dianggap adalah miliknya semata-mata. Semuanya milik Allah. Diri kita, ruh kita, harta kita, anak kita, keluarga kita, semuanya yang kita anggap punya kita itu milik Allah. Ya. Maka kalau ada suatu musibah kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Nah, ini hadirin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas dari apa yang dilakukan dalam keseharian tidak ada tujuan kecuali untuk memperoleh ridha Allah. Hamba itu namanya. Memperoleh daripada ridha Allah. Ya hadirin sekalian, ya. Kalau kita masih ada apapun yang sifatnya kita anggap duniawi, bisa. Ya, al-adah, suatu adat kebiasaan, pekerjaan sehari-hari bisa dianggap sebagai satu ibadat, kita rubah dengan niat. Karena nggak ada aktivitas seorang muslim itu dianggap sebagai hal yang sia-sia. Apa yang sia-sia? Nyapu, Ustaz. Nyapu nggak sia-sia. Nyapu bersih. Kalau bersih indah. Kalau indah kan innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesuai Allah Maha Indah dan mencintai keindahan dan seterusnya. Ya. Jadi demikian, 1, 2. Yang ketiga, ya, setelah segala aktivitas ditujukan untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir, si hamba tidak pernah mengatakan pasti atas sesuatu yang direncanakannya. Tidak. Dia akan selalu mengatakan insyaallah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan, tidak ada upaya untuk menghindar dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi. Yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi.